Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul mahabbah, tahiyatul qalbi liqalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, syukur alhamdulillah kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada detik kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup kita di dunia ini, untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini, serta menjalankan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan yang penuh berkah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah menuntun kita dari zaman kebobrokan, zaman kebodohan menuju zaman yang seperti sekarang ini yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang perubahan, berarti kita berbicara tentang pemuda. Pemuda yang selama ini menginisiasi perubahan-perubahan yang terjadi di sepanjang zaman ini. Kita ambil contoh pada Islam saja. Saat Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah, maka beliau mengumpulkan 40-an para sahabat. Dan sahabat-sahabatnya itu 85% di bawah 30 tahun. Oleh karena itu, pemuda identik dengan perubahan. Tatkala seorang pemuda menyaksikan kondisi-kondisi yang ada, dia menyaksikan beberapa hal yang tidak sesuai dari apa yang diyakininya. Hatinya masih sesuai, masih penuh dengan idealisme dan masih penuh dengan menginginkan purifikasi ide-ide yang masih bersih, masih murni. Maka dia akan memperjuangkannya di tengah-tengah umat. Dan karena itulah pemuda identik dengan perubahan. Tatkala pemuda menyaksikan di depan mata kepalanya ada ketidaksesuaian, ada kezaliman dan ketidakadilan, lantas dia diam, tidak berbuat apa-apa, tidak dikatakan seorang pemuda. Karena apa? Karena dia tidak melakukan apapun dan tidak bergerak untuk melakukan sebuah perubahan. Begitu pula Indonesia, negeri kita tercinta ini. Indonesia merdeka karena anak-anak mudanya memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perubahan, yakni dari keterjajahan menuju sebuah kemerdekaan yang sekarang ini kita nikmati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, janganlah kita menjadi pemuda yang eksklusif, yang hanya memikirkan diri sendiri. Saya 5 tahun kuliah di mana, saya 5 tahun setelah lulus kerja di mana, saya kerja gajinya berapa, saya nanti akan jadi seperti apa, saya dan saya. Sudah tidak zamannya berpikir seperti itu. Ganti kata saya dengan kata kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubahnya sendiri. Dari ayat tersebut kita belajar bahwasanya perubahan itu tidak datang tiba-tiba, tidak datang tanpa kita mau bergerak. Harus ada yang bergerak untuk mengubah suatu keadaan. Jangan lupa bahwasanya air tidak bergerak
atau air yang tidak bergerak itu akan menimbulkan penyakit atau bahkan menjadi sumber penyakit. Sebaliknya, ketika kita ketahui air itu mampu untuk bergerak, mengalir, dan menjadi kebermanfaatan untuk umat, begitupun pula manusia. Ketika manusia mau bergerak, ketika manusia mau membuat perubahan, maka dia layaknya air yang mengalir, akan memberikan manfaat-manfaat untuk umat, untuk sekitar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ingatlah bahwasanya Raja Wali dan bebek tidak akan berjalan di jalan yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena pola pikirnya sudah berbeda, mindsetnya sudah berbeda, habitnya sudah berbeda, karakternya sudah berbeda. Raja Wali ketika sudah melihat mangsanya, maka dia akan fokus. Ketika momentum datang, maka dia akan turun menerkam mangsanya. Sedangkan bebek seperti apa? Bebek kemana-mana mengekor, tidak punya idealisme, tidak punya pendirian. Karena itu jadilah seperti Raja Wali yang memiliki fokus dan kuat akan visi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, terakhir dari saya, kalau hanya ada 100 anak muda, baik itu muslim ataupun muslimah, yang menginginkan adanya sebuah perubahan ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita masuk di dalamnya. Ketika kita temui 10 anak muda, entah itu muslim ataupun muslimah, yang ingin adanya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dan mau mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita ada di dalamnya. Dan jika hanya ada 1 orang anak muda, entah itu muslim ataupun muslimah, yang menginginkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dan mau mengambil sedikit kontribusi untuk perubahan tersebut, maka pastikan kita adalah orangnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa share, like, dan komen video ini, serta subscribe channel Tabligmu TV. Demikian dari saya. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.